Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, kita kembali berjumpa. Kita sedang menjelaskan beberapa keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa ini dibahas? Sebab ini kunci kebahagiaan. Untuk membuka pintu iradah. Dan yang kita inginkan adalah surga, pintunya itu ilmu. Kuncinya itu ilmu. Makanya dibahas keutamaan ilmu dan para ahli ilmu. Kita sudah menjelaskan 15 poin, sekarang yang ke-16. Halaman 222 yang baris paling akhir. Al-wajhus sadis ashar. Annahu subhanah salla nabiyahu bi imani ahli ilmi bihi wa amarahu alla ya'taba bil jahilina syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan ahli ilmu kepada beliau. Dihibur. Orang-orang berilmu itu beriman kepada engkau gitu. Dan memerintahkan beliau agar tidak kecewa dengan sikap orang-orang jahil sedikit pun. Allah ungkapkan dalam surah Al-Isra ayat 106 sampai 108. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna ilal adqani sujada wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata Allah, inilah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami turunkan dia dengan sebenar-benarnya. Katakanlah oleh Muhammad, kalian beriman atau tidak beriman? Gak peduli. Karena apa? Karena sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya itu beriman. Dengan dalam bentuk apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran ini, mereka tersungkur sujud. Ketika Quran dibacakan, mereka tersungkur sujud. Ini orang-orang yang berilmu. Lalu berkatalah orang yang berilmu ini, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti akan terlaksana. Sujudnya orang-orang yang berilmu ketika Quran dibacakan menunjukkan berimannya orang-orang yang berilmu kepada Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang mengingkari karena kebodohannya, jangan pedulikan. Dan ini hiburan dari Allah. Ketika menyampaikan Quran ke orang awam ditolak, jangan kecewa.
Karena mereka orang bodoh, orang berilmu malah beriman sampai sujud. Wa hadza syarafun 'azimun li ahli ilm. Dan ini merupakan kemuliaan yang agung yang dimiliki oleh ahli ilmu. Wa tahtahu anna ahlahu al-alimuna qad arafuhu. Karena apa? Orang-orang yang ahli Quran, yang berilmu, sudah mengetahui kebenaran dari Al-Quran ini. Wa amanu bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa saddaqu, dan percaya. Maka samakah mereka dengan orang-orang bodoh itu? Tentu saja tidak sama. Dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Inilah yang ke-16. Ke-17. Annahu subhanah madaha ahlal ilm wa athna alaihim wa syarrafahum bi an ja'ala kitabahu ayatin bayyinatin fi sudurihim. Wa hadhi khasatun manqabatun lahum duna ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahli ilmu dan menyanjung mereka serta memuliakan mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah menjadikan kitabnya, yaitu Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang jelas, itu bersemayam di hati mereka, di hati orang-orang yang berilmu. Dan ini keistimewaan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Allah berfirman, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitab yu'minuna bihi wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Surah Al-Ankabut 47 sampai 49. Kata Allah, demikianlah kami telah turunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka beriman kepada Al-Quran ini. Di antara mereka ada yang beriman dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang kafir. Padahal kamu sebelumnya tidak pernah membaca sebuah kitab pun dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu yang kemudian meragukan orang-orang yang batil. Bahkan Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas yang terdapat dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Jadi Al-Ankabut 49 ini menyatakan bahwa Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas yang tersimpan dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Apa makna dada tersimpan dalam dada orang yang berilmu? Ada dua makna. Mau makna manapun tetap ini kemuliaan. Pertama, mungkin Al-Quran menetap dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, menancap berakar di sana dan terpelihara. Dan wa huwa fi nafsi ayatun bayyinah, di waktu yang bersamaan itu merupakan ayat-ayat yang jelas. Maka jadilah di dalam ayat ini Allah mengabarkan dengan dua jenis berita atau informasi atau kabar.
Kabar pertama, Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas. Kabar kedua, informasi kedua, bahwa Al-Quran terpelihara, menetap, tertancap di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Atau maknanya adalah bahwa Quran ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada mereka, maksudnya Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas yang diketahui oleh mereka, difahami oleh mereka, dan diyakini, dan sampai karena mendalamnya keyakinan tertancap kuat dalam dada-dada mereka. Kedua, pendapat tadi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Maka berdasarkan dua makna yang barusan, ahli ilmu yang di dalam dada mereka tertancap Al-Quran merupakan pujian bagi mereka dan sanjungan atas mereka. Oleh karena itulah maka coba diperhatikan secara baik-baik penjelasan yang tadi. Inilah keutamaan ilmu dan ahli ilmu yang ke-17. Ke-18. Annahu subhanahu amara nabiyahu ayyas'alahu mazidal ilm. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Allah tidak pernah menyuruh nabinya meminta tambahan apapun kecuali ilmu. Sebagaimana surah Thaha 114, fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaik min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Dan janganlah kamu terburu-buru dengan Al-Quran ini sebelum selesai disampaikan wahyunya kepadamu. Dan katakan olehmu, hai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Tidak boleh terburu-buru ketika menerima Al-Quran karena pernah Nabi ditegur. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat wahyu, belum selesai wahyu dibacakan semua, Nabi SAW sudah menggerakkan lidahnya mengikuti bacaan itu. Padahal belum selesai. Ditegur. Ini salah satu ayat yang menegur. Juga dalam surah Al-Qiyamah Allah menyatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena ingin terburu-buru menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tanggungan kami mengumpulkan Quran itu dalam dadamu dan membacanya. Jangan khawatir tidak hafal. Dijamin, Allah yang menjamin. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah selesai membacakannya, baru kamu ikuti. Ini yang dimaksud, jangan terburu-buru sebelum selesai wahyu dibacakan. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip ayat ini, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu ayas'alahul mazid minhu. Cukuplah keterangan ini menjadi kemuliaan bagi ilmu, karena Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kalau enggak utama, maka enggak perlu diperintahkan untuk ditambah. Cukup dengan yang ada. Tapi ilmu mah enggak akan pernah cukup.
makin tinggi, makin sadar, lebih butuh lagi ilmu yang lainnya. Inilah keutamaan ilmu yang ke-18. Ke-19. Annahu subhanahu akhbara an rif'ati darajati ahlil ilmi wal imani khosatan. Salah satu keterangan tentang keutamaan ilmu dan ulama adalah Allah mengabarkan tentang tingginya derajat ahli ilmu dan ahli iman. Dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkan dalam bermajlis, maka lapangkan, jangan terlalu berdesak-desakan, maka Allah akan melapangkan dadamu. Apabila dikatakan kepada kamu fangsuzu, menyebar, maka menyebarlah, diperlebar halakohnya. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Kemuliaan orang berilmu diangkat dunia akhirat. Di dunia dimuliakan oleh sama makhluk, di akhirat dimuliakan dalam bentuk memperoleh surga dengan level yang sangat tinggi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita di dalam kitabnya tentang diangkatnya derajat orang di 4 ayat dalam Al-Quran. 3 ayat diantaranya orang itu diangkat derajatnya karena ilmu. 1 ayat diantaranya diangkat derajatnya karena jihad. 2 hal ini, ilmu dan jihad, merupakan penyebab teraihnya kemuliaan oleh umat ini dalam pandangan bangsa-bangsa lain. Karena ilmu dan jihad. Ilmu disampaikan, didakwahkan. Ada yang menentang, tegakkan jihad. Maka teraihlah kemuliaan. Jadi Allah menerangkan diangkatnya derajat manusia di 4 tempat dalam Al-Quran. Pertama, ayat yang barusan Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Kedua, surah Al-Anfal ayat 2 dan sampai ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Lalu mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Merekalah orang mukmin yang sebenar-benarnya.
Dan bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Allah serta ampunan dan rizki yang mulia. Diangkat derajatnya karena keimanan dengan ciri-ciri iman yang tadi. Takut kepada Allah sampai saking takutnya bergetar hatinya bila disebut nama Allah. Bertambah keimanannya bila dibacakan Al-Quran. Tawakal kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu diangkat derajatnya. Dan tidaklah seseorang mampu berbuat demikian kecuali karena ilmu. Iman itu di dalamnya sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Ini ayat kedua. Diangkat derajat karena ilmu yang melahirkan iman dengan ciri-ciri yang tadi. Ayat ketiga surah Thaha 75 Allah menyatakan wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shaliha fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapa orang yang datang kepada Allah dalam keadaan iman dan sudah melakukan amal soleh, maka merekalah yang akan memperoleh derajat yang sangat tinggi. Iman dan amal soleh. Iman adalah ilmu. Amal soleh adalah aplikasi dari ilmu itu. Ini ayat ketiga. Nah, ayat 1 sampai 3 tadi itu menjelaskan diangkatnya derajat orang karena ilmu yang diamalkan. Lahir iman dan amal soleh. Ayat yang keempat, surah An-Nisa 95 sampai 96. Allah berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajati minhu wa maghfiratan wa rahmah." Allah telah memberi keutamaan kepada para mujahidin dibanding orang yang duduk-duduk di rumahnya, di kampungnya, nggak ikut jihad. Allah berikan keutamaan kepada para mujahidin di atas orang-orang yang tak ikut jihad dalam bentuk diberi pahala yang agung dan darajat yang tinggi di sisi Allah serta ampunan dan rahmat. Yang keempat ini orang itu diangkat derajatnya karena jihad. Berkata inilah empat ayat dalam Al-Quran tentang diangkatnya derajat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Fahadhi arba'u mawadi' fi thalathati minha Ar-rif'atu bid-darajati li ahli al-iman alladhi huwa al-ilmu an-nafi' wal-amal salih war-rabi ar-rif'atu bil-jihad fa'adat rif'atu ad-darajat kulliha ila al-ilmi wal-jihad alladhaini bihima qiwamuddin." Inilah 4 ayat di 4 tempat. 3 di antaranya ditinggikannya derajat bagi ahli iman, dan iman ini berwujud ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan ayat yang keempat ketinggian derajat karena jihad. Maka ketinggian derajat seluruhnya kembali kepada 2 hal, yaitu ilmu dan jihad. Kan kedua-duanya merupakan pilar bagi agama ini. Agama ini akan tegak karena 2 hal, ilmu dan jihad. Ilmu diajarkan, didakwahkan. Siapa yang nerima beriman, gabung. Siapa yang menentang dan mengingkari bahkan memerangi, jihad bagiannya. Tegaklah agama ini. Dan ini alasan yang ke-19 tentang keutamaan ilmu. Ke-20. Annahu subhanahu istashhada bi ahli ilmi wal iman yaumal qiyamah ala butlani qaulil kuffar. Ini saking utamanya orang berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala meminta persaksian ahli ilmu dan iman pada hari kiamat tentang
kebatilan ucapan orang-orang kafir. Salah satu yang dijadikan bukti batilnya ucapan orang kafir adalah persaksian orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Ar-Rum 55 dan 56, wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yu'fakun. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats fa hadza yaumul ba'ats walakinnakum kuntum la ta'lamun. Pada hari kiamat nanti orang-orang durhaka itu bersumpah bahwa mereka tidak pernah tinggal hidup di dunia kecuali sesaat. Puluhan tahun usia mereka, setelah mati sampai hari kiamat mereka menyatakan ada sesaat aja. Kehidupan yang pernah mereka alami di dunia itu nggak kerasa padahal puluhan tahun. Demikianlah dulu mereka tertipu, terpalingkan. Berkatalah orang-orang yang berilmu dan beriman. Ini persaksian orang berilmu dan beriman. Sungguh kalian telah tinggal di mana? Di alam, di dunia dan di alam kubur yang ditetapkan dalam kitab Allah sampai hari dibangkitkan. Dan inilah hari kebangkitan itu. Akan tapi dahulu kalian tidak tahu. Ini persaksian orang yang berilmu dikutip oleh Allah untuk memojokkan orang kafir karena batilnya ucapan mereka. Kalian tuh lama loh tinggal di alam dunia, terus di alam kubur, sampai hari kebangkitan. Nah sekarang ini hari kebangkitan. Tapi lamanya hidup, baik di alam dunia, apalagi di alam kubur yang panjang, mereka rasakan sesaat. Ketika di alam kubur, di alam dunia senang, di alam kubur tersiksa. Tapi di alam kubur, walaupun tersiksa, masih mending dibanding di alam akhirat, siksaannya lebih dahsyat. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ila asyaddil azab. Fir'aun kan setiap pagi dan petang di alam kuburnya dihembuskan tuh api neraka ke alam kuburnya. Itu aja sudah siksaan yang gak tertahankan, gak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Itu siksaan alam kubur tuh. Dan pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan balantaranya ke azab yang lebih dahsyat. Saking dahsyatnya alam akhirat, siksa di akhirat, azab kubur itu, kehidupan di alam kubur bagi orang kafir dianggap tidur. Dan inilah makna yang terkandung dalam ayat surah Yasin, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ketika orang kafir dibangkitkan nanti pada hari kiamat, mereka berkata, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang. Jadi begitu dibangkitkan, mereka menyatakan, tadi mah kami tidur. Siapa yang membangunkan kami? Ayat ini seringkali dijadikan dalil oleh para pengingkar azab kubur. Azab kubur tidak ada. Ini buktinya orang kafir pas dibangkitkan, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang. Jadi alam kubur itu tidur, nggak disiksa, kata mereka. Keliru, salah. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, yang dimaksud tidur itu adalah waktu setelah kiamat
setelah tiupan sangkakala pertama yang menghancurkan alam jagat raya ini, dan tiupan yang kedua dibangkitkan mereka dari alam kubur. Ada jeda waktu. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un. Jeda waktu antara dua tiupan itu arba'un, 40. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang-orang bertanya, arba'una yauman fa'aba. Apakah 40 hari? Bukan. Dia enggan menjawab. Apakah 40 bulan? Bukan. 40 tahun? Bukan. 40 abad? Pokoknya enggak mau jawab. Karena begitulah Nabi SAW. Tapi dari hadis tadi, para ulama menyimpulkan minimal 40 tahun. Minimal. Dan itu didalili oleh ayat ini. Begitu orang kafir dibangkitkan, mereka bilang, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang? Maksudnya tidur panjang itu sejak mulai kiamat sampai dibangkitkan ada jeda waktu 40 tahun tidur mereka. Adapun sebelum kiamat, mereka masih ada di alam kubur, diazab. Dengan azab yang dahsyat sesuai dengan kadar dosa atau kekafiran mereka. Baru setelah kiamat berhenti kehidupan di alam kubur, ada jeda waktu 40. Mungkin 40 tahun, mungkin. Tidur semuanya. Pas dibangunkan mereka bilang, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur yang panjang? Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saking dahsyatnya kondisi di hari kiamat di akhirat dengan azabnya yang dahsyat, maka azab kubur yang mereka rasakan itu ibarat tidur. Gak ada apa-apanya dibanding siksa di akhirat di neraka. Makanya begitu mereka dibangkitkan, wah melihat azab neraka, alam kubur yang mereka lalui dengan siksa itu dianggap tidur. Makanya dikatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang? Diazab tapi nggak ada apa-apanya. Saking kecilnya dibanding azab akhirat, padahal besar ini tuh. Siksaan itu dianggap tidur. Tak ubahnya seperti kita umpamanya mau agak jauh rumah kita dari masjid, pas mau berangkat gerimis. Gerimis hujan bukan? Hujan. Gerimis itu istilah khusus untuk hujan. Tapi kecil. Makanya gerimis ini kita tetap berangkat. 5-10 menit ke masjid. Sampai di masjid baru hujan besar. Baru kita bilang ini baru hujan. Padahal saat gerimis juga sudah hujan, cuma kecil. Tadi marah katanya. Ayo mau ngegepret. Seperti begitulah perumpamaan. Nah, jadi berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir tinggal cukup lama di alam dunia dan di alam kubur, tapi begitu dibangkitkan, kami tidak tinggal kecuali sebentar. Orang berilmulah yang berkata, kalian cukup lama. Selama yang Allah tetapkan dalam kitabnya sampai hari kebangkitan, inilah hari kebangkitan. Jadi Allah mengutip ucapan orang-orang yang berilmu untuk memojokkan argumentasi atau ucapan orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ke-21. Annahu subhanah akhbaro annahum ahlu khasyataihi. Bal khassahu min bainin nasi bidzalik. Allah mengabarkan bahwa ahli ilmu adalah orang yang memiliki dua ketakutan.
Bahkan ini dikhususkan bagi mereka dan tidak dimiliki oleh manusia lain. Pertama surah Fatir 28 Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanyalah innama itu disebut adatul hasr litakhsis. Adatul hasr itu kata yang membatasi untuk mengkhususkan, maknanya khusus, makanya diterjemahkan hanyalah. Hanyalah kan berarti khusus ya. Selain mereka tidak. Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Selain orang yang berilmu nggak takut. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza hasrun li khasyatihi fi ulil ilm. Ini adalah pembatasan rasa takut kepada Allah hanya dalam diri ahli ilmu. Ini takut yang pertama. Kedua, dalam Al-Bayyinah ayat terakhir, ayat yang ke-8. Mulai dari ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya ya. Ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman beramal saleh itu mereka sebaik-baik makhluk. Terus jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Balasan bagi mereka, bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jangan dibayangkan sungai Citarum. Orang yang tinggal di pinggir sungai Citarum agak deg-degan. Kalau musim hujan khawatir banjir seperti di Balai Endah selalu always-nya. Selalu di Balai Endah. Ada orang Balai Endah sini? Ya, selalu banjir kalau musim hujan. Di sini ada Citarum. Alhamdulillah seumur saya hidup di sini belum pernah. Kalau sampai meluber ke sini, Balai Endah kakeem semuanya tuh. Jembatan BBS juga pasti terendam karena lebih rendah dari kita. Alhamdulillah belum pernah, semoga tidak pernah. Pertama setakut kebanjiran, kedua airnya apa? Kotor. Sekarang agak mending, mungkin agak ketat. Dulu mah setiap pagi ke Sungai Citarum di sini subuh keluar nafas sesak. Karena apa? Bau bahan-bahan kimia dari sungai. Warnanya hitam, merahnya ada, ya ada kadang hijaunya kayak gitu. Apa cing? Limbah pabrik. Kayaknya semalaman limbah tadi digolontorkan ke Citarum. Orang sini yang jadi korban. Padahal banyak perkebunan dan persawahan yang mengandalkan air Citarum itu sawah teh. Cairna teh hararideng. Airnya pada apa? Pada hitam kena limbah. Di sebelah sana ada kolam terapung. Atau lauk teh para raih ngararambang. Padahal itu sumber penghasilan mereka invest sampai ratusan juta, puluhan juta sampai ratusan juta. La ilaha illallah, jahatnya ini pengelola pabriknya. Konon katanya ada, saya pernah baca di artikel di koran PR dulu, ada 700 pabrik yang mencemari ini. Pengawasannya gimana? Teriak. Sekarang agak mending, sudah ada program Citarum Harum. Tapi sampah tuh, selalu sampah itu hanyut ke sini kelihatan. Sudah bersih, ada lagi sama kayaknya truk tuh buang sampah ke sana. Sebab kalau 1-2 orang nggak akan seperti itu tuh. Ini kayaknya truk daripada ke sana jauh,
prok aja tengah malam ke sana. Sigana ya. Sigana teh apa? Kayaknya gitu. Suudon gitu. Kita lagi ngomongin apa? Sungai mengalir di bawah surga. Sungai jadi bayangkan ini, nggak akan betah. Tapi sungainya itu ada sungai air yang jernih, tawar, seger, kalau diminum tidak kotor. Ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai apa satu lagi? Susu. Seperti yang diterangkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin musaffa min lam yataghayyar wa anhari min asalin musaffa. Jadi ada sungai air yang tawar, yang segar, ada air susu yang tidak pernah berubah rasa dan baunya, ada juga air madu, sungai madu, dan ada apa min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai arak, khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya dan tidak membuat mabuk atau pening. Pokoknya betah. Atau jangankan di akhirat, di dunia kalau orang yang berwenangnya tegas dan bisa mengelola sungai seperti di negara-negara maju di Eropa, setiap sungai jadi areal wisata. Sungai itu jernih. Terus bisa jadi apa? Jalur transportasi, perahu gitu ya. Terus banyak binatang-binatang liar yang hidup bebas dan dilindungi gitu. Udara sejuk, tidak ada sampah yang dilemparkan ke sana, tidak ada puntung rokok. Dan di setiap pinggir sungai selalu ada taman dan ada bangku-bangku untuk merenung, untuk refreshing, udara segar enak. Kalau pengelolanya bagus, bikin betah. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Allah janjikan surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang beriman dan beramal soleh. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Tadi disebutkan yang takut kepada Allah itu orang berilmu. Ini disebutkan orang beriman dan beramal soleh dikasih surga Aden sebagai balasan karena ketakutan mereka kepada Allah. Dan takutnya mereka itu karena ilmu tadi. Ilmu melahirkan iman dan amal soleh. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip ayat ini, qad akhbar anna ahla khasyatihi humul ulama fadalla ala anna hadzal jazaa'al madhkura lil ulama bi majmu'in nassain. Allah tadi sudah mengabarkan bahwa orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, dan ini menunjukkan balasan yang disebut dalam Al-Bayyinah ayat terakhir ini hanya bagi para ulama sebagai gabungan dua ayat tadi. Para ulama sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Terus di akhir ayatnya dzalika liman khasyya rabbah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Cukuplah hanya dengan takut kepada Allah itu ilmu. Dan cukuplah hanya dengan tertipu ketika bersikap kepada Allah itu kebodohan. Tertipu ketika bersikap kepada Allah itu contohnya tidak mau ibadah kepada Allah, lalai dari perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu bodoh itu. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariatnya, bodoh. Kalau mengenal Allah, mengenal syariatnya, nggak akan seperti itu. Inilah keutamaan yang ke-21. Ke-22.
annahu subhanahu akhbara an amthalihi allati yadribuha li ibadihi yadulluhum ala sihhati ma akhbara bihi anna ahlal ilma humul muntafi'una biha al-mukhtasuna bi ilmiha. Faqala ta'ala wa tilkal amthal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Allah Azza wa Jalla sering memberikan permisalan bagi hamba-hambanya di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada mereka tentang benarnya informasi dari Allah. Dan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengambil manfaat dengan ilmunya dari perumpamaan atau permisalan tadi. Kata Allah dalam Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Dan tidak ada yang bisa memahami perumpamaan tadi kecuali orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu yang bisa memahami maksud di balik perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia dalam Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran ada 40 sekian ayat yang menceritakan tentang apapun dengan permisalan, perumpamaan. Berkata ba'du salaf, apabila mereka membaca satu ayat yang menggambarkan tentang permisalan, daraballahu lahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan kepada mereka tentang begini. Terus mereka tidak memahaminya. Mereka nangis. Lalu berkata, lastu minal alimin. Kalau begitu aku tidak termasuk orang yang berilmu. Karena Allah menyatakan wa may yaqiluha illal alimun, tidak ada yang bisa memahami permisalan itu kecuali orang yang berilmu, baru paham. Kalau nggak paham berarti tidak termasuk orang yang berilmu. Makanya mereka nangis baca ayat secara seksama teliti. Ada ayat tentang permisalan nggak tahu apa maknanya, nangis, oh saya tidak termasuk orang yang berilmu. Kita mada tuh ayat apapun tidak paham, lempeng we tidak nangis. Mereka menangis. Merasa apa? Sangat rugi kalau tidak memahami salah satu ayat Allah saja. Itulah keutamaan yang ke-22. Ke-23. 24. 25 dan seterusnya besok. Besok kita bahas, sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, silakan ikhwan dulu. Mike. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, kiat-kiat apa yang harus kita upayakan agar ketika kita ingin mewujudkan iradah yang tadi berdasarkan ilmu itu tidak kalah dengan ketakutan dalam hati kita. Semakin tinggi ilmu, semakin kita taat, semakin akan adanya datang ujian dari Allah. Mengingat kisah para anbiya sebegitu ujiannya, padahal beliau-beliau adalah orang yang sangat tinggi ilmunya dan taat kepada Allah. Nah, kira-kira itu jadi terkait dengan rezeki barangkali ketika kita agak turun sedikit pendapatan lalu hati suka suuzon. Ini jangan-jangan kita kemudian menurunkan lagi kemauan kita untuk mewujudkan iradah tadi. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Kita memiliki iradah yang kuat untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan surga. Tadi sudah disebutkan kuncinya apa? Ilmu. Maka dengan ilmu ketakutan tadi itu tidak akan pernah muncul. Ilmu melahirkan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita memahami nama dan sifat Allah beserta syariatnya, kita akan yakin terhadap rizki yang Allah jaminkan untuk kita. Makanya banyak ungkapan para ulama tentang masalah aku tidak mengkhawatirkan ketika aku tahu bahwa rizkiku sudah ditetapkan oleh Allah, maka aku tidak akan pernah khawatir rizki itu diambil orang. Kalau ada bagian harta kita yang diambil orang lain, memang rizki dia bukan rizki kita. Yang oleh Allah diatur, diambil oleh orang lain dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Allah berfirman, nih dalam Al-Hadid 22:23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, termasuk masalah ekonomi. Kecuali semua itu sudah dicatat dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan semuanya. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah kabarkan demikian? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang lepas, yang luput, yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga, tidak ujub, tidak takabur dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita kaya, berkuasa, berpangkat, itu pemberian Allah, bukan karena prestasi murni kita, bukan. Nggak perlu bangga. Dan kalau ada yang lepas, luput, hilang dari kita, itu juga sudah Allah tetapkan, nggak perlu putus asa. Jadi rizki kita tidak akan tertukar. Rizki kita tidak terhalang. Dan kita berharap rizki kita itu jangan diberikan oleh Allah semuanya sesegera mungkin, jangan. Karena apa? Kalau seluruh jatah rizki kita Allah berikan semuanya, berarti tiba ajal kita. Jadi Allah tidak akan menetapkan ajal seseorang sebelum jatah rizkinya itu sampai semuanya kepadanya. Ya Allah, jangan Engkau berikan jatah rizki semuanya sekarang, nantilah puluhan tahun lagi gitu ya. Menunjukkan jatah usia kita juga masih panjang. Makanya kalau ada orang yang berdoa, semoga Allah sesegera mungkin menyempurnakan rizkinya kepadamu ya. Jangan diaminkan, ini nyuruh mati. Mendoakan kematian ini ya. Semoga Allah segera menyempurnakan rizkinya untuk kamu. Itu mendoakan mati itu. Jadi orang yang berilmu memahami gak akan ada rasa takut seperti itu. Ketika rizki kita turun, itu memang sudah ketetapan Allah. Untuk apa? Untuk banyak hikmah. Nguji kita. Goncang gak iman kita dengan rizki yang agak seret ini nih? Saya tadi sudah menceritakan kisah Tolha. Tolha mah justru goncang, sedih kalau hartanya bertambah. Ada seorang gubernur di zaman Umar bin Khattab, orang paling miskin di zamannya. Di daerah kekuasaan yang paling miskin gubernurnya. Umar menulis surat kepada, bahasa kita sekarang, sekretaris gubernur itu.
Coba minta data orang-orang fakir miskin yang harus disantuni. Dia buat tanpa bilang ke gubernurnya. Karena Baitul Mal melimpah dalam kekuasaan Umar bin Khattab. Diberikan ke Umar daftar nomor pertama gubernur. Ini maksudnya gubernur kalian, iya. Paling miskin, iya. Tidak ada yang lebih miskin dari gubernur. Sampai nggak ada apa-apa. Akhirnya Umar mengirim hadiah sekian ribu dinar. Kalau diuangkan sekarang miliaran, puluhan atau mungkin ratusan miliar. Dan zaman harita kan tidak ada rekening, cash, dinar emas. Baru sabarak harumah. Dipanggul, diberikan kepada gubernur ini. Kata dia, ini untuk apa? Tah siga beas katanya. Untuk apa? Untuk ini dari Amirul Mukminin untukmu tunjangan sebagai gubernur. Langsung dia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedengaran oleh istrinya. Ada musibah apa? Apakah kaum muslimin kalah di medan perang? Dia bilang ini lebih hebat lagi daripada itu. Apakah Amirul Mukminin meninggal? Lebih gawat lagi daripada itu. Apa? Dunia telah memasuki rumah kita. Jadi dapat uang banyak itu bukan alhamdulillah sujud syukur. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada musibah besar masuk ke rumah kita. Dilihat oleh istrinya ternyata uang dinar emas. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Kata istri, bagikan aja. Istrinya juga enggak matre. Alhamdulillah HP baru. Enggak begitu. Kalau zaman sekarang begitu, mobil baru, rumah baru. Bagikan. Hanya dalam tempo singkat habis semuanya, dibagikan ke fuqara dan masakin. Tuh gitu tuh. Jadi mereka itu guncang jiwa dan perasaannya kalau dunia diberikan secara berlimpah kepada mereka. Tolha tadi sedih ketika uangnya bertambah banyak dari usahanya. Kata istrinya, kenapa bingung? Bagikan saya. Dibagikan. Habis semuanya seketika itu juga. Lalu diceritakan oleh istri Tolha ke cucunya. Nama cucunya juga Tolha. Dan ini mengisyaratkan kegaguman anak kepada ayahnya. Anaknya Tolha ini, Tolha sang kakek punya anak. Ketika anaknya punya anak lagi, nama kakeknya diberikan kepada anaknya. Nama bapaknya diberikan kepada anaknya. Sama-sama Tolha. Bangga dengan anak, dengan ayahnya. Oleh si nenek ini, oleh istrinya Tolha diceritakan kepada cucunya yang juga namanya Tolha. Cucunya, Tolha sang cucu penasaran. Kam kanal malul ladzi qassam. Berapa banyak harta kakeknya yang dahulu dibagikan. Ditanya kepada orang yang dahulu ditugaskan sang kakek membagikan hartanya. Disebut 400.000 dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham. 1 dirham itu seharga 3 gram perak. Sekarang ada dinar dan dirham di Indonesia di Antam ya. 1 dirham ini nggak tahu sekarang, beberapa tahun yang lalu itu kalau jual 60.000, kalau beli 70.000. Anggaplah 70.000 1 dirham. 1 dirhamnya 70.000 rupiah. Ini 400.000 dirham. 400.000 nolnya berapa? 5. 70.000? 4. 4 tambah 5? 9. 7 kali 4? 28. 28 dengan nolnya 9. Berapa? 28 miliar apa triliun? Miliar ya? Nolnya 9 itu miliar. 28 miliar dibagikan.
Itu bisa beli rumah 4 dengan isinya lengkap, dengan penghuninya lengkap tuh. 28 bagi 4 berapa? 7 miliar. Satu rumah 7 miliar. Kira-kira rumahnya besar apa gede? Besar gede, perabotannya mewah. Jangan lupa yang ngurusnya. Kalau nggak diurus, rusak. Itu dibagikan semua. Ya, kebayang. Jadi itu contoh orang berilmu. Maka orang yang berilmu karena ilmu, ketika menginginkan akhirat, dia tidak akan goncang jiwanya karena urusan dunia. Berdasarkan hal itulah maka tidak bertolak belakang antara keinginan untuk meraih surga yang kita kehendaki dengan seretnya ekonomi. Karena surga tidak harus dibeli dengan harta. Tapi harus dibelinya dengan apa? Jiwa dan raga untuk berkorban, berlelah-lelah melakukan ibadah dan amal soleh. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta, jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jadi jiwanya dikorbankan, hartanya juga dikorbankan untuk fisabilillah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Mau enggak aku tunjukkan kepada bisnis, perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab, yaitu iman kepada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah. Jihad, iman, amal soleh ini bisnis antara kita dengan Allah. Kita jual jiwa dan harta kita kepada Allah, memberinya dengan surga. Itulah yang disebut dengan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ada harta pun seadanya, banyak sedikit dipakai untuk meraih kenikmatan akhirat, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi dari akhwat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustaz. Saya sedang sakit flu dan batuk tapi ingin iktikaf. Gimana baiknya ya? Kalau diteruskan yang lain takut tertular. Kalau pulang sayang. Apakah anak masih mendapat pahala iktikaf? NB mohon doanya, syukurnya. Syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah ya. Iya. Kalau sakit dibawa iktikaf menimbulkan madarat untuk diri sendiri dan orang lain, maka kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak mafsadat, menolak madarat harus lebih dahulukan daripada meraih manfaat. Kita iktikaf ingin meraih manfaat berupa pahala Lailatul Qadar. Tapi dengan iktikaf madarat. Kita tambah parah sakitnya, orang lain tertulari. Jangankan iktikaf yang hukumnya sunnah. Yang wajib saja kalau ada udzur sakit boleh ditinggalkan. Contohnya saum Ramadan, tapi sakit, jangan saum. Kalau dibawa saum tambah madarat. Contoh umpah laki-laki sakit, kalau ke masjid bisa tambah parah dan menulari orang lain, maka sholatlah di rumah. Walaupun sholatnya di rumah, tapi kalau biasa ke masjid dapat pahala sholat berjamaah utuh, tidak berkurang. Demikian juga ini iktikaf sunnah, lalu sakit. Kalau memaksakan iktikaf tambah parah dan menulari orang lain, ya sebaiknya itu dijadikan uzur syar'i untuk tidak melanjutkan iktikaf.
Bagaimana pahala? Pahala itu dapat, jangankan yang sudah melakukan ikhtiar. Sudah datang, sudah beberapa hari, tapi di hari yang kesekian sakit. Ini yang baru niat saja, tapi belum berangkat keburu sakit, mau iktikaf, jadi nggak jadi iktikaf karena sakit, pahala iktikafnya dapat. Apalagi ini bukan hanya niat, tapi sudah melakukan aksi nyata yang real. Datang jauh-jauh, sudah ikut 1-2 hari, tumbang. Pahalanya utuh kalau pulang. Jadi kalau tambah parah dan bisa menulari orang lain, lebih baik pulang dan pahala iktikafnya utuh. Insya Allah ya. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah di dalam syariatnya. Cukup dulu untuk sementara sekian, insya Allah besok kita lanjutkan. Kita siap-siap menyambut adzan maghrib yang selama ini selalu dirindukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.